Alhamdulillah binikmatihi tatimmu hadhihi sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti malam kita memasuki malam yang ke-25. Bagi sahabat-sahabat yang kemarin mungkin gak sempat mencari Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar di tanggal 21, di tanggal 23, maka 25 ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi inilah umur terakhir kita, inilah kesempatan terakhir kita. Mungkin kita nggak kebagian hidup sampai tanggal 26, 27, atau bahkan kita nggak sampai bisa mendapatkan jamuan Allah Lebaran Idul Fitri. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan sebaik mungkin nanti malam untuk bergegas mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih fokus, lebih khusus bersama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan sholat, dengan berdoa, atau dengan kebaikan-kebaikan amal yang lainnya. Sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu adalah dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah maksudnya adalah matahari terbit sampai terbenam, itu yang disebut dengan Lailah. Kemudian ada yang disebut dengan nahar. Kalau nahar berarti kebalikannya, matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, kenapa tidak naharul qadar, siang qadar? Ada hikmah di sini bahwa rata-rata malam itu adalah tempat untuk istirahat, yaitu mengistirahatkan tubuh dengan tidur dan mengistirahatkan ruh kita dengan berkholwat, berdua-duaan dengan Allah, dengan kita sholat, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah. Itu adalah istirahatnya tubuh. Sehingga dalam Quran, dalam surat An-Naba, Allah berfirman, wa ja'ana laila libasa wa ja'ana nahara ma'asya. Allah jadikan ya siang itu untuk mencari kehidupan, untuk kerja, untuk berbisnis, adapun malam waktunya kita istirahat. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian waktu yang seharusnya dipakai oleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun malah kita pakai kerja, sehingga kita tidak mendapatkan jamuan dari Allah berupa malam yang penuh berkah, malam yang penuh kemuliaan. Sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan Lailatul Qadar? Maka kemudian dalam kitab Tadhkiratus Shawam ya, itu disampaikan bahwa di antara fadilah Lailatul Qadar adalah yang pertama, bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, di mana bahwa Al-Qur'an itu adalah keberkahan. Sebagaimana Quran surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Al-Qur'an turun dua kali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, jumlatan wahidatan, sekaligus 30 juz. Dari Baitul Izzah, langit dunia, langsung ke Nabi, itu selama 23 tahun kurang lebih. Secara mufarraqan ya, berangsur-angsur, secara bertahap, 13 tahun di Mekah, 10 tahun kurang lebih di Madinah. Nah, maka Lailatul Qadar menjadi mulia karena bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Yang kedua, bahwa di malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Jadi maka siapapun yang pada malam Lailatul Qadar kita terjaga untuk tidak tidur beribadah kepada Allah, maka berarti kita mendapatkan keberkahan yang melimpah. Yang ketiga, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki, membagikan ketentuan-ketentuan selama 1 tahun yang akan datang. Maka Allah catat kebaikan dengan kebaikannya. Oleh karena itu, siapapun yang saat malam terjaga hatinya, terjaga pikirannya, terjaga matanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar,
maka berarti dia telah menentukan takdirnya. Apalagi kalau dia menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali orang yang ketika menyampaikan, mengajukan proposalnya, keinginannya, hajatnya kepada Allah, kemudian Allah masukkan dalam takdir tahunannya. Ini adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwa di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh ketenangan, malam yang penuh kedamaian, tentram, hati itu terharu, tumaninah. Kenapa? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah akan memberikan keselamatan, kedamaian, ketentraman kepada orang yang melakukan Lailatul Qadar pada satu malam sampai terbit matahari. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Bahkan kalau merujuk kepada hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmidzi diantaranya, sebagaimana doa yang diucapkan di 10 terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Harapan dari doa ini adalah dosa kita dihapus oleh Allah, sehingga kejelekan kita, keburukan kita tidak ada dalam catatan malaikat, sehingga kita tidak akan dihisab nanti di yaumil akhir. Maka beruntung orang yang saat di Lailatul Qadar di malam nanti tanggal 25, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sehingga dosa-dosa kita yang tahun lalu dihapus oleh Allah, tidak ada catatan malaikat, dan kemudian Allah mengabulkan setiap permohonan hajat kita, dan yang paling utama kita berubah menjadi orang-orang yang bertakwa pada bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita memburu Lailatul Qadar malam ini, tapi kebaikannya kita dapatkan, kita rasakan sampai nanti di luar bulan Ramadan. Karena kita beribadah kepada Allah baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya. Kita luangkan waktu, siapkan tenaga untuk nanti malam agar kita bisa terjaga menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.